Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk materi kelas 10 di semester 1, materi yang pertama akan kita pelajari mengenai teks LHO atau laporan hasil observasi. Nah, mungkin di waktu kalian SMP sudah pernah dengar atau sudah pernah mempelajari teks LHO. Nah, untuk di SMA kelas 10 kita akan mengkaji lebih dalam lagi materi tersebut. Teks LHO atau laporan hasil observasi. Bicara observasi itu berarti bicara pengamatan. Jadi, kalian nanti akan mengamati tentang sesuatu hal, objek yang nanti akan ditulis dan dimuat dalam bentuk sebuah laporan. Nah, tapi sebelum itu kita harus pahami dulu pengertian dari teks LHO. Teks LHO merupakan teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang disusun dan didasarkan dari hasil pengamatan dan fakta yang memuat fakta. Nah, jelas ya, itu berarti berbicara observasi berarti kita bicara pengamatan, dan hasil pengamatan tentu saja harus ditulis berdasarkan fakta yang terdapat di dalamnya. Pembahasan berikutnya mengenai ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri yang pertama bersifat universal, itu berarti teks LHO bersifat umum. Kemudian ciri yang kedua bersifat objektif. Nah, dalam hal ini penulis tidak dibenarkan apabila memandang dari subjektivitas atau hanya melihat dan menilai pada salah satu. Kemudian ciri yang ketiga memuat fakta. Nah, dalam hal ini objek yang ditulis dalam laporan hasil observasi berdasarkan data apa adanya di lapangan, bukan berdasarkan hasil imajinasi ataupun karangan. Ciri yang keempat bersifat spesifik. Dalam hal ini, penulis bertugas untuk memberikan gambaran dengan jelas mengenai objek laporan hasil observasi. Yang kelima bersifat lengkap. Nah, dalam hal ini, penulis melihat pada struktur teks LHO yang terdiri atas pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Dan yang terakhir, klasifikasi, berarti memuat adanya pengelompokan. Selanjutnya, mengenai struktur teks laporan hasil observasi, memuat adanya tiga. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Dalam bagian yang pertama mengenai pernyataan umum merupakan pembukaan atau pengantar. Dalam bagian pernyataan umum di sini biasanya ditulis bagian definisi dengan kata definisi. Misalnya ketika kita akan meneliti atau mengamati objek kucing dalam teks LHO, berarti bisa ditulis kucing merupakan sejenis hewan berkaki 4, sejenis hewan mamalia, misalnya seperti itu, dan seterusnya. Kemudian di deskripsi bagian, ini merupakan bagian yang berisi detail objek, bagian, atau jenis. Nah, hal-hal yang lebih mendetail, lebih spesifik, ini ditulis di bagian deskripsi bagian. Misalnya kita bisa menjelaskan mengenai jumlah, menjelaskan mengenai bentuk fisik, ukuran, dan lainnya. Misal dengan adanya kita akan meneliti objek kucing, ada sejenis kucing kampung dan jenis kucing Anggora, misalnya seperti itu, yang terdapat perbedaan pada tebalnya bulu kucing tersebut. Nah, itu bisa dituliskan. Kemudian di deskripsi manfaat ini biasanya apa yang kita teliti, objek dalam laporan hasil observasi yang memberikan manfaat tentunya dituliskan di bagian deskripsi manfaat. Seperti itu penjelasan struktur teks LHO.